Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Ridwan. Pada kali ini saya akan membawakan suatu hal tentang bagaimana sejarah perkembangan BK di Indonesia maupun di Amerika, serta perbedaan antara BK di Amerika serta BK di Indonesia. Dan yang kedua, saya akan membawakan sebuah gambaran kedudukan BK dan manajemen organisasi sekolah, serta saya akan menjelaskan tentang guru BK sebagai suatu profesi. Sejarah BK pertama kali berada di Amerika yang dibawa oleh Frank Parsons pada tahun 1908. Frank Parsons merupakan bapak BK dunia. Pertama kali istilah bimbingan dikenal pada awal abad 19 sampai abad 20. Pada awalnya istilah ini dikenal di bidang biro ataupun ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah agar untuk memilihkan bagi pemuda-pemuda itu dalam melanjutkan ke jenjang karir sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Pada tahun 1907, ada seorang yang bernama Davis. Dia mencoba mensisihkan bimbingan pada SMA di Detroit. Pada tahun 1905, Eli Weaver mendirikan Student Age Committee of High School di New York, dan dalam mengembang komitenya, dia berada pada suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap siswa membutuhkan saran ataupun konsultasi di bidang pekerjaan. Jadi, pada mulanya, bimbingan konseling diperuntukkan untuk bagi karir orang yang untuk mempersiapkan orang-orang ataupun remaja dalam memilih sebuah karir sebagai keahlian mereka selanjutnya. Gitu. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, bimbingan dan konseling merambah di bidang education ataupun pendidikan di sekolah-sekolah. Hingga sebelumnya kita sudah mengerti bimbingan konseling di Amerika. Selanjutnya kita akan meraba ke bimbingan konseling di Indonesia. Bagaimana awal mula bimbingan di Indonesia? Mari kita lihat bersama-sama. Itu bermula pada tahun 1960 dan 1970. Dibukanya bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1963 di IKIP Bandung, sekarang disebut UPI, Universitas Penerbangan Indonesia, sampai pada akhirnya diluluskan sarjana BP dan memperkenalkan perlu adanya layanan BP pada masyarakat akademik pendidik. Jadi pada tahun 1960 sampai 1970 disebut juga sebagai masa perkenalan bimbingan dan konseling di Indonesia pada pertama kali. Tapi dulu namanya bukan BK, tapi namanya BP ataupun bimbingan dan penyuluhan. Pertama kali memang diawali di IKIP Bandung atau sekarang dikenal dengan UPI, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya pada tahun 1970 sampai 1980 diberlakukannya kurikulum 1975. Pada tahun ini dibentuk organisasi profesi BP dengan nama IPBI. IPBI adalah Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Pada tahun itu terjadi kerancuan antara istilah BK atau bimbingan karir ataupun bimbingan penyuluhan, sehingga nama tersebut itu nantinya akan dirubah menjadi BK pada tahun 1980 sampai 2000. Istilah BP diganti dengan istilah BK karena istilah BP itu kita itu memahaminya BP itu seperti bimbingan penyuluhan, padahal itu kurang pas. Seharusnya itu bimbingan dan konseling. Jadi seperti itu, guys. Selanjutnya pada tahun 2001 sampai sekarang terjadi perubahan ataupun lepas landas pembentukan BK. Pada tahun ini BK udah mulai menjadi lebih sempurna lagi, seperti perubahan
IPBI menjadi APKIN. Kan IPBI itu sebelumnya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, sekarang berubah menjadi APKIN, jadi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Dan juga terjadi kerjasama APKIN dengan Direktorat PLP dalam perumusan kompetensi guru pembimbing konselor. Jadi pada tahun itu bimbingan konseling udah berkembang sehingga menjadi profesi yang baik pula di Indonesia. Perkembangannya juga semakin pesat. Oke, saya akan menjelaskan kedudukan organisasi BK di sekolah. Ini ada gambarnya guys, ini kalian bisa lihat guru BK berada di tengah-tengah. Yang paling atas ini kepala sekolah, staff ini wali kelas, guru mata pelajaran, serta ini siswa. Kita akan jelaskan satu-satu. Penanggung jawab penuh yang ada di sekolah ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di sekolah tersebut, termasuk dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Setelah itu, guru BK menyuruh petugas bimbingan konseling untuk melaksanakan kegiatan bimbingan konseling di sekolah. Jadi dalam proses bimbingan konseling itu menjadi tanggung jawab guru BK tersebut. Jadi kepala sekolah memberikan ataupun mengamanahkan guru BK untuk melaksanakan bimbingan dan konseling tersebut. Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling sekolah, guru BK itu tidak melaksanakan sendiri. Terdapat pihak-pihak lain yang membantu seperti wali kelas, orang tua, petugas, guru mata pelajaran, ataupun pihak dari luar sekalipun. Dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari kepala sekolah. Jadi, tidak serta-merta langsung, itu harus ada pemberitahuan tersebut dari kepala sekolah. Kita harus mendapatkan izin dari kepala sekolah terlebih dahulu. Kalau nggak dapat izin, ya kita nggak boleh melakukan kerjasama dengan pihak luar. Itu akan melanggar aturan yang ditetapkan. Selain itu juga, kerjasama dengan pihak-pihak terkait memiliki manfaat yang baik agar terselenggaranya program BK di sekolah itu berjalan dengan maksimal, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut bisa segera teratasi, sehingga masalah tersebut kemungkinan bisa hilang dengan maksimal. Materi selanjutnya adalah kita akan memahami tentang setting layanan BK di sekolah. Kita mengenal 4 setting dalam BK, yaitu layanan bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, serta layanan pengembangan sistem. Layanan bimbingan merupakan pelayanan yang sifatnya dalam bentuk kegiatan bimbingan, dalam arti bimbingan belajar, karir, sosial, maupun bimbingan pribadi yang sifatnya klasikal. Materi bimbingan kita bisa mendapatkannya melalui koran, buku, majalah, ataupun terkait dengan sumber-sumber yang mengenai tentang bimbingan. Contohnya bimbingan itu kayak bimbingan kelompok, bimbingan belajar, ataupun lainnya. Bimbingan kelas juga bisa, ataupun pelayanan orientasi, salah satunya seperti itu. Selain itu juga terdapat pelayanan, yaitu pelayanan responsif, yaitu pelayanan yang digunakan dalam sifatnya segera, dalam arti ketika ada masalah harus ada penanganan secara segera agar senantiasa masalah itu hilang. Salah satu pelayanannya seperti pelayanan konseling, pelayanan konsultasi, ataupun pelayanan referral alih tangan kasus. Layanan konseling merupakan pemberi bantuan kepada seorang konselor terhadap konseli agar permasalahannya teratasi. Atau konseling individual, salah satu contoh dari pelayanan responsif. Yang kedua,
referral ataupun alih tangan kasus. Yaitu contoh keduanya, ketika seorang konselor tidak mampu menangani permasalahan yang dihadapi konseli, maka seorang konselor harus mengalih tangankan kepada pihak yang mampu. Seperti kalau seorang konselor itu terdapat kayak kasus tindakan kriminal, maka seorang guru BK harus mau mengalih tangankannya ke dalam orang yang berwajib, seperti kayak seorang kepolisian ataupun lainnya, dalam tanda kutip sudah melalui izin dari kepala sekolah. Harus ada izin dulu. Itu adalah prosedur dari bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual merupakan layanan yang digunakan untuk agar seorang siswa mampu memahami dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Terdapat beberapa aspek. Salah satu contohnya itu aspek akademik. Aspek akademik itu meliputi dalam pendidikan lanjutan ataupun tentang nilai. Jadi seorang siswa harus memahami. Contohnya aspek ini adalah pemberi arahan bagaimana kita memilih jurusan lanjutan ke depannya, ataupun kita memberitahu nilainya, memberikan pemahaman tentang nilai tersebut, apakah sesuai dengan, dalam arti nilai-nilai tersebut digunakan untuk membantu seorang siswa tersebut dalam memilih bidang pendidikan lanjutannya. Aspek selanjutnya adalah aspek karir. Aspek karir merupakan aspek di mana seorang siswa, terutama dalam arti biasanya yang menerapkan aspek karir itu salah satunya di SMK, karena SMK merupakan sekolahan yang berbasis kejuruan, artinya menyiapkan peserta didik dalam menempuh bidang karir. Aspek karir itu seperti bagaimana kita membantu seorang siswa dalam memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, itu memberikan saran ataupun konsultasi, pendampingan, prakrin. Salah satu contohnya seperti itu. Selanjutnya aspek sosial, bagaimana seorang peserta didik mampu membina suatu hubungan sosial dengan orang lain, karena hubungan sosial itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena kita manusia wajarnya adalah hidup bersama dengan masyarakat. Langkah selanjutnya adalah langkah layanan dukungan sistem. Layanan ini terdapat dua, yaitu seperti contoh layanan jaringan ataupun networking ataupun layanan dalam bidang manajemen, kurang lebih seperti itu. Ini adalah BK sebagai profesi. BK sebagai profesi itu maksudnya adalah apakah BK itu termasuk profesi? Nah, ini adalah pemahaman yang harus kita pahami. Dalam arti BK disebut profesi karena BK itu harus, kalau orang disebut sebagai seorang konselor, harus menempuh jenjang S1 yang tanda kutip harus kuliah terlebih dahulu. Itu. Yang kedua, BK juga dinaungi oleh yang namanya asosiasi ataupun disebut dengan APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Jadi udah pasti BK merupakan suatu profesi, karena memang untuk mempelajari ilmu itu perlu waktu lama. Jadi beda yang namanya bekerja, mau dengan istilah bekerja dengan istilah profesi, kurang lebih seperti itu. Karena BK dalam belajar BK itu butuh waktu serta ada ilmunya, ada metodenya, seperti kayak metode konseling itu harus dipelajari, metode bimbingan, konseling, adapun teknik-teknik asesmen, konseling antar budaya, bagaimana kita berkomunikasi dengan antar budaya lain, seperti kayak budaya-budaya luar pulau memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan kebudayaan yang kita alami. Jadi kita harus menghargai budaya-budaya mereka. Jadi itu ada ilmunya itu juga harus dipelajari dengan baik. Kalau kita nggak mengerti ilmunya, maka
dalam melaksanakan bimbingan konseling itu kurang maksimal. Jadi BK merupakan suatu profesi itu. Bagaimana kita bisa belajar ilmunya? Kita itu harus kuliah S1 terlebih dahulu, karena agar kita mendapatkan sebuah sertifikat, dan sertifikatnya itu nanti sebagai tanda bukti kalau kita pernah menempuh pendidikan bimbingan dan konseling. Jadi langkah pertama adalah kalian harus menempuh pendidikan terlebih dahulu dan mendapatkan sertifikat sehingga kalian bisa diakui menjadi seorang konselor, sebagai pelaku profesi konselor terlebih dahulu. Profesi konselor tersebut kurang lebih seperti itu.